Oke, selamat datang. Kali ini saya sama Ipong akan bercerita sedikit tentang keluh kesah tentang kehidupan. Jangan langsung santai-santai dulu. Oh, santai. Jangan langsung. Tapi intinya kita kenalan dulu tuh. Kan belum kita terkenal. Jadi harus kenalan dulu. Ya, nama saya Afik. Saudara. Saya Ipong. Oke, kali ini saya mau bertanya-tanya ke saudara Ipong. Ipong sekarang kegiatannya apa? Kerja tuh Sibuknya apa? sibuk jadi barista di kedai Renti Pujan. Oh, jadi Anda sekarang sebagai barista ya? Iya. Kita berbicara sedikit mengenai tentang cinta. Oke. Menurut saudara Ipong, bisa deskripsikan dulu apa itu cinta? Nggak bisa. Karena Nggak bisa dideskripsikan cinta. Berat. Karena beda-beda kisahnya orang. Jangan sampai ku deskripsikan masalah percintaan baru orang lain tidak setuju. Jadi bertanya begitu enggak bisa kujelaskan. jadi setiap cinta orang itu berbeda-beda. Jadi yang bisa mendeskripsikan cinta orang yang merasakan cinta. Ya, betul. Terakhir sakit hati kapan? Sakit hati apa dulu? Karena Sakit cinta. hati di dalam hubungan Dalam hubungan. atau sakit hati ditinggalkan? Beda tuh. Oke. Sakit hati gara-gara anggaplah tuh menjalin mungkin sebuah hubungan. Tapi otomatis pasti ada sakit hati di dalamnya. Atau sakit hati gara-gara ditinggalkan pasangan. Sakit hati dulu karena hubungan, baru sakit hati karena ditinggal. Baru-baru sih kalau sakit hati gara-gara hubungan. Selingkuh baru begitu. Kira-kira apa yang kasih buat kau sakit hati? Mungkin harapanmu terlalu besar. Betul. Paling ku yakini gitu kalau harapan yang terlalu besar, dampaknya juga itu sakit hati yang terlalu besar juga. Itu makanya selalu tertanam di dalam kepalaku. Jika kau berharap terlalu besar, pasti kembalinya juga itu sakit hati yang terlalu besar. Itu aja lagi. Contoh yang bikin gak sakit hati tuh, kalau semisal, ya kan saya tuh keluarga sekali waktu. Yes. Hal-hal yang sepele sih, keluarga sekali waktu. Kalau semisal aku bilang nih jam begini, harus jam begitu betul. Tapi ini pasanganku kadang olor, apakah itu gitu saya bikin sakit hati Kak. Tapi tidak pernah lama, paling 30 menit itu hilang. Oke, itu tadi yang tentang hubungan tuh. Kalau semisal yang apa? Yang ditinggal Baru deh. Contoh misalnya kau, bagaimana kalau ditinggal? Kenapa saya? Kau dulu. Ya nasi bisa sakit hati kalau ditinggal ki. Iya. Sakit hati itu ditinggal Kak pada saat tidak ada hubungan sebenarnya. Tapi aku suka pas ku tanya tidak mau. Sakit hati. Berarti belum tuh kejadian hilang itu orang. Iyo, ada juga pernah satu kisahku. Pas ya memang pacaran Kak. Tapi ku suka mi, Nabila suka Kak. Tapi deh selingkuh. Ya mau tidak mau, masa mau dipertahankan? Orang sini. Orang sini. Sakit dengan cinta, berat. Kau takkan kuat. Betul itu yang bilang Dilan. Tapi itu dia perempuan pasal salah gitu. Begini salah, begitu salah. Best sekali kode-kodenya. Iya, buat sekali kode-kodenya maksudku saya itu langsung tanya. Iya. Tuh. Susah sekali. Langsung tanya, begini, ini mau jangan dibagi. Tapi itu juga mungkin kayak nasurti perempuan usaha, tapi masuk saya kenapa harus, kalau dalam percintaan itu laki-laki yang harus berjuang.
tidak mau. Kalau saya menurut begitu tuh, kalau saya Iya, tidak sih. kenapa tidak berjuang dua-dua? Yo, tapi kebanyakan laki-laki, Iya. kebanyakan berjuang sih, sebenarnya perempuan berjuang sih. Kalau mau tahu. Tapi berjuangnya Dia itu tuh kayak malu-malu gitu untuk tampakkan nih dirinya. makanya kasih bilang bukan dirinya, kasih sayangnya ke kita, kayak bilang perjuangannya malu-malu. Jadi makanya dia itu makanya dia itu kebanyakan sekali yang namanya itu kodenya. Coba kalau di kode terus baru saya bukan ke orang peka. Wah, gara-gara begitu jadi biasa emosi kak. Nasur terus untuk mengerti, nasur terus untuk pahami. Apa mau paham kalau kode kak? Saya tipe-tipe ditanya aja langsung. Kalau mau tanya maka ya jawab. Kenapa jadi curhat kayak yang bertanya ini? Kan share tuh apa yang mau rasakan, mungkin teman-teman yang menonton juga narasakan apa yang seperti merasakan, bisa jadikan bagian yang belum merasakan, bisa jadikan bagian apa pembelajaran. Ya, Kalau dalam circle pertemanan tuh apa yang tidak mau suka kalau bertemanku sama, terserah mau laki-laki atau mau perempuan. Kalau saya mungkin kalau sama laki-laki apanya yang tidak suka begitu? Kalau dalam pertemanan apa yang aku suka? Ku suka semua ji, cuman kalau nak bohongi maka baru kayak dibilang, nak kasih juga itu bilang iya betul kayak ini. Baru bohongi juga itu minta aku suka. Sama ada juga itu yang lain ceritain di sini. Bal-bal. Iyo, itu yang aku suka. Padahal kalau dalam masalah pertemanan itu tahu sekali asal kalau masalah pertemanan. Siap. Betul kayak ini. Pernah aku tidak jatuh cinta sama temanmu? Tidak pernah. Bukan sama laki-laki, sama perempuan. Iya, tidak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah. Tapi pernah aku lama ada bersama dengan perempuan? Pernah. Ada. Tidak bisa jadi bilang sahabat karena jarang juga baku chat, baku apa semua. Baku teman lah, teman dekat lah. Tapi intens, maksudnya sering kontak? Jarang. Jarang. Jarang sekali. Tidak ada. Tapi kira-kira semisal ada sahabatmu perempuan, kira-kira itu cinta lu? Tidak lah. Tapi tidak tahu. Tapi kalau di saat ada pacar pun tidak mungkin. Kayak Jokowi di laki-laki paling setia ya? Itu betul. Laki-laki yang paling setia mungkin saya nih. Dengar itu ya. Karena kenapa? Ya mungkin ada jadi bilang yang namanya laki-laki itu nafsu untuk menggoda-goda ke perempuan dengan lain apakah. Tapi walaupun dibilang ada niat untuk menggoda perempuan lain, tetap juga ingat pasanganku, tetap juga ingat pacarku. Maka itu mi yang bikin kak pada saat ku ingat mi pacarku, itu yang bikin kak jangan ke ini. Nah, aku cerita satu kisah dulu. Ya oke. Ada tuh hari kontekan sama perempuan, dia mau ketemu aku jemput. Pas maka setengah perjalanan langsung ku ingat pacarku. Bukan tidak mau kayak ini, betul kayak ini. Ku ingat pacarku, tiba-tiba aku bilang itu tidak ada aku bilang ke ini yang mau ku jemput ya. Karena selingkuh. Tidak jadi ku jemput. Langsung ke rumahnya pacarku. Itu. Saking setiamu. Setiap ya tidak bisa dia. Dibilang sombong kalau begitu. Tapi kalau mungkin lihat perilaku orang-orang atau perempuan lain, lihat aku mungkin nakal atau bagaimana. Tapi enggak. Wargai perempuan. Waktumu sakit hati karena ditinggal, ada tidak pernah berpikir untuk bunuh diri kah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sakit hati sewajarnya juga saya.
Berarti mencintai perempuan tidak sepenuh hati. Belum tentu. Kan awam gue bilang begitu. Tetap sepenuh hati. Tapi yang kupelajari selama ini, selama hidupku dibilang pacaran, menaruh hati ke perempuan atau apakah, kukurangi merasa berharapku. Itu. Kembali lagi. Semakin tinggi pengharapan, semakin tinggi juga rasa sakit. Oke. Nah, semisal tuh begini, bisa aku paling kasih tips ke teman-teman caranya dapat cewek. Kalau saya, Kalau kau, diriku sendiri, iya. nggak tahu. Apa bukan dia sendiri ini. Tapi Kaya nggak kaya, gagah nggak gagah. tapi apa yang tunggu dulu berapa kamu kan? Jadi mantanku yang dekat dia banyak. 10. Yang dekat atau mantan? Yang penting pernah bakodo. Ada di mana dia? Banyak. Tapi kan banyak tuh. Mantan mau aja itu. Iya mantan berapa? 1, 2, 3. 3. Coba. Jadi betul yang mau bilang tadi. Laki-laki yang paling setia itu saya. Dari situ bisa. Paling lama berapa tahun? Dalam 1 tahun. Udah 1 tahun? Dalam. Kau ditinggal atau kau meninggalkan? Dua-duanya. Tapi baru ini 1 tahun. Ada sama 1 tahun. 1 tahun. Iya. Yang sama mama sekarang. Tapi biasa tuh kan kalau dalam hubungan itu pasti ada masalah. Biasanya tuh kau curhat kau di orang lain atau update status kah atau memilih untuk menyendiri, memandang masalahmu sendiri, tiba-tiba ya selesai biar aja kau. Biasanya kau gimana? Curhat lah. Curhat. Ya kalau dia bisa bertahan curhat. Kalau masih bisa ditahan ya tidak. Ya kebanyakan galau-galau itu keluar ke lewat tulisan. Berarti update status. Ya. Tapi enggak di ini, bukan di tempat kayak dibilang ngeliat sama orang apa semua. Kalau caraku untuk menanggapi masalah-masalah seperti itu di dalam hubungan tuh, kadang kita pergi sendiri, kadang juga dia pergi cari tempat keramaian, begitu Ji. Cuma lebih banyak ke sendiri. Apa yang kau sendiri? Ya. Kayak pergi liburan begitu, pergi camp, pinggir pantai, pergi gunung, meratapi kesalahan semua. Kalau kau, Kalau apa? pertanyaan tadi jawab sendiri. Update ke satu sama cari tempat keramaian. Saya bertanya lagi. Oke. Ada pelaku ini kan bertanya, berapa mantanku? Kalau kau saya tanya berapa mantanmu? 5, 6. Kalau bukan 5, 6. Mantan yang paling berkesan. Yang terakhir. Yang terakhir, inisial. Orang mana? Sudah ini. Orang mana ya bisa aja. Ya kan tak satu juga orang di daerahnya inisialnya. Tapi kalau gue sebut pasti tidak tahu orang, tidak mungkin tidak. Tidak masalah, kan masa lalu. Masa lalu jangan selalu ditungki. Biar mengalir seperti air. Jangan balik. Sudah ini. Bahaya kalau gitu. Nah kan sekarang umurmu sudah 24. Pasti pernah aku merasakan yang namanya kenakalan remaja tuh. Sudah pasti. Tidak bisa pikir. Kira-kira kenakalan yang paling nakal merasa apa itu? Tapi kan sekarang tidak begitu, mau tahu? Saya tahu kau sekarang rajin sholat ke masjid.
kulakukan semua. Apa yang kasih berhenti kok? Waktunya meninggal orang tua aku, itu nggak berhenti kak. Udah mau Berarti- semua. Kelas berapa gitu? Lulus SMA 2015. Nah kan biasanya kan ini kan orang tua kan kepala keluarga tuh. Pasti dari umurmu sampai sekarang pasti ada hal-hal yang kau petik dari bapakmu. Kira-kira apa yang masih kau jalankan sampai sekarang itu dari dia? Kata-katanya ke saya Ah, yang kujadikan motivasi begitu. sampai sekarang bisa kau bertahan. Aku cerita dari awal lah. Oke. Waktu meninggalnya memang yang di dalam kepala aku itu ada dua. Mau kak nakal betul atau mau kak berubah. Bukan sebenarnya orang bekerja, Afi. Bukan. Tapi di situ kamu berpikir, aku bilang kalau nggak kerja kak, mau kak di mana pak uang, mau kak di mana biaya hidupku. Karena kalau orang mama aku mau ku harap kasihan juga juga lihat sih. Jadi berpikir betul, mau itu sempat kak lama di luar mau ada sekitar 2 bulan. Keluar makanya itu cari, pokoknya berpikir mau juga apa. Ya pulang maka bekerja kak, karena aku pikir dia tidak ada biaya hidup kalau begini terus habis tersiksa kesini mama. Yang aku petik dari bicaranya bapak itu yang dia bilang harus ku bisa lebih daripada saya patukanmu. Menurutmu uang bisa bikin bahagia? Bisa, Karena tidak pusing tuh apa namanya ada. saya sebenarnya juga setuju dengan itu yang bilang banyak sekali orang bilang uang tidak bisa bikin bahagia, tapi menurutku saya uang bikin bahagia karena beli baju, beli makanan, beli rumah, beli mobil. Tidak pakai daun, Itu buat orang bahagia. saya pakai daun gini saya pakai uang. Ini Itu buat orang bahagia. Tapi Abdi Tapi sebenarnya kalau dari situ orang juga semakin harus filter orang-orang yang berteman sama kita. Karena semakin banyak orang yang mau manfaatkan Tapi kan dari situ tidak mungkin orang lahir kayak langsung sukses. Bukan ini Rafathar. Lahir sama sukses. Kalau Rafathar di rumah Kan- sambil tidur. Kan pasti orang juga paling kayak umur 30 baru sukses. Nah, mungkin pilih teman yang kemarin sama-sama berjuang. Begitu saya yang di dalam kepalaku. Kalau berpikir kak dibilang mau gak sukses sendiri setengah mati, maka cari teman yang dari nol. Kan Yes. saya dari nol. Yang sepemikiran. Cari teman yang dari nol, sepemikiran, bangun sama-sama. Karena kalau satu dikit mau membangun, satu dikit mau berhenti, susah. Tapi kalau dua bersama-sama fokus, otomatis bukan jadi bilang gampang, tapi setidaknya mempermudah. Kita bukan Superman tapi kita super team. Bisa jika langsung sukses, bisa jika langsung banyak uang. Kecuali ada orang modal ke 75 M. Tapi itu juga bukan sendiri kok, karena ada yang invest. Maksudnya kasih kak? Oh, hibah begitu. Iya hibah. Bisa sih. Kalau Saya juga. maksudnya enggak gampang kita ini. Anak bawang Ya. anak di ada biasa di studi anak pinggiran. Begitu kita. Tapi kebanyakan kebanyakan ini di YouTube beranda YouTube rata-rata orang-orang sukses yang dari nol. Ku percaya sekali saya yang main proses. Percaya sekali. Karena kenapa banyak nih yang kulihat biografinya orang-orang sukses yang dari nol betul. Contoh Adi Krishna, Ahmad Syaroni, Ya. sukses, kaya. Bahasanya orang-orang yang jaksel gitu, kayak melintir. Tapi masa gitu nggak bisa ki? Padahal sama-sama juga makan nasi. Sama-sama juga makan nasi. Ya memang kalau dilihat kehidupan
itu juga godaan Apa yang paling menggoda dalam kehidupan sebenarnya ini? pakaian begitu. Oh, Kalau ada lagi masuk lagi 12 apakah wah di sini diskonnya. diskon notifikasinya ini notifikasi Setan. setan. Lebih ketakutan daripada marah-marah pacarku. Diskon. Padahal pas sampai kecewa jadi. Besok tidak bisa makan. Lagi makan. Mungkin bisa share atau cerita-cerita pengalamanmu dalam ceritamu di dalam rumah yang bisa kamu share ke teman-teman. Mungkin pernah kamu merasakan yang namanya susah, apalagi kan tadi kau sudah cerita yang namanya seorang bapak yang meninggal itu, yang namanya tulang punggung keluarga itu berubah drastis pasti kehidupan. Mungkin bisa kau share. Waktunya meninggal orang tua aku. Ya kan sebelumnya juga bisa dibilang yang hidupku apa yang ku minta ada pas meninggalin pacarku. Lain betul nih. Baru aku tak bilang boros sekali. Pas meninggal itu susah sekali. Minta kawan di mama, aku bilang tidak ada. Mau minta kemana? Malu aja mau minta di omku, di tanteku. Mungkin kalau sekali dua kali tidak apa-apa, tapi Iya. kalau mau terus Terus hari-hari. Jadi ya berpikir masa sebelumnya harus kerja ini. Pernah mau gak makan, nggak sekali makan di rumah. Kan pernah gak kerja di salah satu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Saya di situ ditempatkan di penagihan. Tapi malas aku menagih. Nggak enak aku rasa orang-orang aku tagih. Karena pikir bagaimana perasaan kalau begini kayak ini dipaksa-paksa kak. Jadi cara aku tuh menagih, ku tanya saja bilang kalau mau bayar mungkin. Tapi sampai 3 bulan. 3 bulan atau sampai waktunya nggak bisa mendipat ini minta. Toh? Yang bilang iya. Jadi begitu secara aku. Apa lisensi yang lapar sekali nggak bisa kan ada maku. Ya. Jadi otomatis nggak bisa kalau nggak sarapan nggak setengah mati. Apalagi kalau bangun ke pagi-pagi. Tidak berpikir ke dalam motor, aku bilang di mana kayak mau dapat uang, di mana kayak bisa makan, lapar sekali kok ini, baru sebentar kerja kan. Di mana kayak dapat uang untuk pakai makan. Oh, nah kebetulan itu hari ada tanteku yang menjual nasi kuning. Pagi-pagi tuh menjual nasi kuning. Ya, aku bilang ya, ke sana mak deh, siapa tahu di sana kak, ku utang minta dulu. Tuh. Belum pikat tuh di pertengahan jalan untuk mau ke sana di rumah tanteku. Tanteku sendiri telepon kak. Nah bilang, Ipan sudah mau makan? Sini ku makan. Ku bilang, alhamdulillah. Betul-betul itu di situ itu kayak bilang, astaga menangis kayak itu pas gak makan. Di situ sekali aku bersyukur. Aku bilang, alhamdulillah. Aku tahu memang aku bilang, di situ itu tak bersyukur sekali. Dan di situ menjadi percaya yang namanya kalau di saat susah-susah ki baru berdoa ki itu betul. Jangan kan berdoa, saya itu hari itu berdoa aja kak. Ku pikir saja aku bilang di mana yang udah punya mungkin rezeki nanti kemana. Boy, di situ dulu cari tak kesukaran. Tuhan tidak pernah tidur. Betul sekali itu. Tuhan tidak pernah tidur. Allah. Pak, saya ada jawab cepat. Oke? Siap? Siap. Kenapa tidak? Oke, kita mulai. Naik Adidas, Naik. Mac ROG, Mac. pacar atau teman, Pacar. kopi atau susu, Kopi. hoodie atau jaket,
Hudi. Sebutkan mantan pertama. Jangan. Jawab cepat. Harus selesai. Terakhir itu. Kelupa. Cinta pertama. Itos. Terakhir itu. Berarti itu sini pernah jimu dekat tapi ndas. Enggak. Atau mau ceritakan bagaimana? Oke, bisa. Awalnya sebenarnya tidak kusuka Titus. Tidak kusuka. Kalau ada orang beranggapan bilang, apa suka memang Titus ini? Tidak. Karena aku pikir mantannya temanku. Itu. Terus memang kadang biasa tanggapi story-nya di IG apa semua, tapi tidak ada niatku dibilang mau dekati, mau pacarin, tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya aku tanggapi bisa karena kenapa langsung menulis. Terus gue suka kalau perempuan yang langsung menulis. Ya begitu ya, begitu. Mantan di waktunya kayak Makassar. Kaget ya juga, tiba-tiba ngerespon kami ini, tapi pada saat ngerespon kak sama sekali tidak sempat, tidak berpikir, pokoknya juga bilang nah suka kayak ini. Tapi sebelumnya intens kok chat? Tidak. Jarang. Justru kalau mau tahu, Nabila yang kata Titus, udah apa kayak nipung? Pas nakal nipung, banyak sekali pas deketin perempuan. Karena kenapa? Tidak ada kulihat story-storynya sama perempuan. Coba, kenapa? Itu pemikirannya perempuan. Ketika tidak ada lihat laki-laki post foto perempuan di sosmednya, nggak beranggapan itu perempuan kalau laki-laki nakal ini. Lanjut cerita. Iya di Makassar chat muka itu, tapi tidak ada juga memang itu hari aku bikin ya, aku balas chatnya ini ya bertanya kak nggak jawab itu hari nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba pinjam buku sama dia pinjam ke bukunya. Buku apa? Kata pinjam kak, datang sebelum dari Makassar. Pas datang dari Makassar, tidak butuh dari rasaku, sama sekali dari rasaku. Datang dari Makassar, tiba-tiba kerintik. Kau jaga? Bukan. Tapi ada kok. Tapi ada kak. Iya. Tidak butuh kenapa tiba-tiba itu kerintik. Tidak ada sama perempuan datang. Banyak sekali batangan di sini jadi takut di. Oke. Tiba-tiba datang, tidak butuh kenapa bisa datang nih. Ya itu hari dia bilang ya ajak temanku kesini gini. Tapi kutunya ini temannya yang sama ada pacarnya baru sama pacarnya mau datang direntik. Tapi itu hari berdua ya. Nggak tahu apa ya mungkin. Ya dia rentik aja kalau benar memang di situ. Dia rentik juga. Ya tiba dulu pakai di sampingnya. Jatuh di sampingnya lanjut lah pokoknya jalan terus seperti air. Sempat kak pesan buku sama tapi tidak dekat pak kak. Tidak dekat. Lama intens banget tuh. Chat. Kenapa muncul perasaanku ini? Tidak begitu lebih sekali kalau begitu. Astaga, kenapa muncul perasaanku ini? Tidak mungkin itu. Berpikir tidak sebenarnya. Terus sebenarnya mau jaga. Di saat intens sekali chat tuh mau jawab sebenarnya, cuman yang mengganjal di kepala aku itu mantannya temanku. Tapi ada tulisan yang aku baca yang Nabi bilang itu di dalam sebuah hubungan memang harus ada salah satu yang jadi korban. Berpikir kalau memang masih nasukin temanku otomatis nanti sama. Kenapa putus? Tuh berarti nggak cocok. Kita putus sama saya cocok. Ya. Itu hari dari rumah kak, rumah yang di BTN. Mau kak sholat maghrib di sini, di depannya titik. Aku bilang, dia kirim itu. Jangan
sholat di sini deh, sholat di Anjungan maka sebab ada itos. Kau sering sholat sana? Tidak, sering di sana makan gerobak kuning. Oh iya. Somai. Ya, kesana kayak itu. Gue bilang tidak ada. Tapi gue yang berfirasat sama gue bilang tidak ada. Pasti datang center. Tidak, masuk ke dalam. Pas mau selesai sholat, kulihat temannya. Kulihat temannya di dalam selesai sholat tuh. Gue bilang, masih ada mungkin harapan ini ada di depan tuh. Mungkin ada di depan. Keluar maka kuliah di cuman yang namanya itu laki-laki atau tidak sebagai laki-laki saja sendiri kucueki makan semua di situ makan maka itu ini pulang balik terus itu di sampingku kuliah ibu juga tegur tapi nama kak itu ada itu salah satu momen baku lihat kak jadi baku tegur maka jadi ku bilang ndak ke mulut lagi kan? Nah jawab nih, ayo mulut terus. Bilang begitu ya, kok oke. Sudah itu di percakapan di situ. Pas mau keluar, pindah ke karena malu karena baik teman-temannya. Pindah ke depan dulu di pas di depannya Anjungan. Ada gak iku lihat di kayak pernah itu kan kayak dia bilang fokus kalau di salah satu kayak untuk itu ada dia rasa gitu. Iya merasa ya. Nah, dia pas di depannya gue, saya di situ kasih dulu. Gue tunggu karena gue tunggu temanku. Gue bilang ayo ada di sana mau dong gue hindari baru ada lagi di sini. Ya pulang kak sama temanku tuh. Gue chat nih. Gue bilang nih entah kemana gini, gue bilang ayo ketemu pada di Mongko. Nah bilang oh iya. Gue bilang ayo mau tuh ini sudah tuh. Iya, ngechat maka bilang di luar ki atau di dalam ki. Gue bilang di luar kak, di luarnya kamu kok. Nah bilang itu maka di situ kak, ke situ maka. Pas bilang di depan, pas bilang masuk DM-nya bilang di mana ki? Kaget maka di situ karena bilang oh datang betul. Pertama kali ikut di situ cerita. Terus yang kutanya apa rasa pas di situ? Sakit sekali di perutnya, mau berak tapi tidak bisa berak. Dia? Sakit perutnya. Ya di situ dari situnya nih pas di masjid, aku bilang oh disuruh nggak sama-sama ini. Karena kenapa pas waktu RT saja jalan ke sini, jalan ke masjid kak, aku bilang di dalam hati, aku bilang jangan sholat di Anjungan maka karena sahabat aditas ya ada betul. Malah tidak kebetulan, walaupun percaya yang namanya tidak ada terhidup. Tidak pasti kebetulan semua. Percaya di situ. Karena kata-katamu yang kasih yakin kok. Iya, karena kata-kataku sendiri, karena keyakinanku sendiri, itu yang kasih yakin. Aku bilang pacaran kan, harus pacaran. Selesai dari situ aku telepon kak. 5 jam kalau salah kak. 5 jam karena ada pekerja. Tidak sengaja tiba-tiba dia bilang ada rasanya. Dia bilang. Ya iya dia bukan telepon 5 jam. Tapi masalahnya kalau mulai dem be aja sekali. Lucu tapi berkesan. Tapi beruntung kok. Saya yang bilang beruntung kok. Maksudnya dari chat yang seperti itu bisa. Iya, saya percaya juga. Karena dekat sama kemarin tidak momentum kasih pacaran, takut gak bom waktu. Sebelum gak kenal sama Itos, rencananya keluarga aku mau dijodohkan. Gitu. Tapi pas mau kenal gue yakin kamu keluarga aku bilang jangan nih, ada pacarku. Bagus sekarang mengerti orang tuamu. Iya ngerti. Nah kasih dia pilihan sepenuhnya. Tapi apa yang kasih yakin kau bilang, mau yakinkan ke orang tua bilang apa? Itos. Iya. Aku meyakinkan orang tua. Aku bilang bagus, sederhana. Kan tipe aku saya memang begitu, sederhana, biaya. Maksudnya bukan biaya dalam sikap, biaya dalam penampilan. Ya udah itu mana dia pakai bedak apa makeup semua. Nah. Karena kita sendiri yang pilih bahagia di. Iyalah. Tidak ada orang lain yang bisa memastikan kita bahagia.
kecuali diri kita sendiri. Mungkin ada sepatah kata atau apakah yang bisa kau lempar buat penonton biar bisa jadi ya Cinta ya. terserah apapun itu. Kalau memang keyakinanmu sudah besar untuk mau sama dia, bilang. Karena saya mencoba. Kalau niatmu sudah besar, bilang. Walaupun tanpa hubungan, datang saja. Tidak usah kalau memang serius. Persoalan ditolak atau tidak, terserah. Intinya jangan terlalu berharap. Itu. Jangan terlalu berharap supaya tidak mendapatkan sakit hati yang berat. Asik. Oke, terakhir saya closing. Ada pepatah Arab yang mengatakan unsur mengkola wala tanzur mengkola. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dia katakan. Oke.